Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, amma ba'du. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, ada banyak nama bulan Ramadan karena keistimewaan dan kemuliaannya di sisi Allah, hingga Ramadan dinamakan Syahrul Siyam, Syahrul Maghfirah, Syahrul Mubarakah, dan juga dinamakan Syahrul Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Insya Allah pada kesempatan ini sedikit saya akan membahas tentang sejarah peristiwa Nuzulul Quran. Sebagaimana Allah telah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran, bahwa bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam turunnya Al-Quran ada proses yang sangat panjang, sehingga dicatat dalam sejarah turunnya Al-Quran terbagi menjadi dua tahapan. Tahapan yang pertama adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'i Dunia, yakni ke langit dunia. Perlu kita ketahui bahwa sebelum Al-Quran Allah tuliskan dalam Lauh Mahfuz, dulunya merupakan kalamullah yang tidak ada huruf, tidak ada suara, tidak ada awal, tidak ada akhir, tidak ada surat, tidak ada ayat, yang kita kenal dengan nama Kalamadlul, yaitu sifat kalamnya Allah yang wajib adanya di zat Allah, merupakan sifat ke-13 dari aqaidul iman, sifat uluhiyahnya Allah. Nah, maka setelah Allah menciptakan zaman, barulah Allah memerintah kepada kolam untuk menuliskan kalam, sebagian kalamullah dalam Lauh Mahfuz. Pada saat itu belum ada surat, belum ada ayat, sehingga pada saat itulah kalam madlul menjadi kalam dal, yaitu kalamullah yang ada huruf, ada surat, ada ayat, ada suara, ada awal, ada akhir, dan lain sebagainya. Maka dari Lauh Mahfuz inilah, setelah ditulis dalam Lauh Mahfuz inilah baru Allah turunkan ke langit dunia. Itu terjadi di bulan Ramadan, di malam Lailatul Qadar, yang waktunya dirahasiakan oleh Allah. Tidak ada yang tahu kapan harinya, jamnya, tahunnya. Nabi pun tidak pernah menjelaskan, hanya Allah memberitahu dalam Al-Quran, yaitu pada malam Lailatul Qadar. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Al-Qadar ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi lailatul qadr, bahwa sesungguhnya Allah menurunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Syekh Ibrahim Al-Bajuri menjelaskan dalam kutipannya di kitab Kifayatul Awam, kalau tidak salah itu bab sifat kalam, bahwa Allah menurunkan Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke langit dunia ini secara menyeluruh, secara sekaligus, dari mulai Al-Fatihah sampai Falaq bin Nas. Allah turunkan ke langit dunia, lalu di langit dunia disimpan di Baitul Izzah, yaitu rumah mulia, rumah tempat penyimpanan Al-Quran sebelum diturunkan kepada Nabi Muhammad. Bahkan ini terjadi jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan ke dunia, jauh sebelum Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Berarti malam Lailatul Qadar ini adalah malam turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'i Dunia, ke langit dunia secara sekaligus. Sebagaimana sahabat Ibnu Abbas menjelaskan, Anzalal Qur'ana jumlatan wahidatan ila Sama'i Dunia Lailatul Qadri, bahwa Allah menurunkan Al-Quran ke langit dunia, bahasanya jumlatan wahidatan, secara sekaligus di malam Lailatul Qadar. Sahabat kurma yang dirahmati Allah, tahapan yang kedua adalah turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Ini baru, yaitu
dari langit dunia diturunkan kepada Nabi Muhammad yang diwahyukan melalui malaikat Jibril, yang mana ayat yang pertama Allah turunkan itu ada di surah Al-Alaq 5 ayat, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tepatnya di malam tanggal 17 bulan Ramadan sewaktu Nabi berada di Gua Hira, yaitu hari Jumat, sehingga malam itu dinamakan malam nuzulul Quran yang selalu kita peringati sampai saat ini. Berarti malam nuzulul Quran ini adalah malam turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad SAW. Syekh Ibrahim Al-Bajuri meneruskan penjelasannya dalam kitab Kifayatul Awam bahwa turunnya Al-Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad yang diwahyukan oleh malaikat Jibril ini secara dicicil, tidak sekaligus, melainkan berangsur-angsur sesuai dengan kejadian dan keadaan yang terjadi pada saat itu. Bahkan diturunkannya tidak tersusun suratnya, ayatnya, melainkan sebagian-sebagian. Sebagaimana Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 106, Bismillahirrahmanirrahim, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala muktin wa nazzalahu tanzila, bahwa Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad secara beransur-ansur agar kalian semua perlahan-lahan membacanya dan diturunkannya sebagian-sebagian. Ibnu Abbas juga menjelaskan bahwa Al-Quran yang isinya 6.666 ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad berangsur-angsur dalam jangka waktu 23 tahun baru selesai. Yang mana ayat yang terakhir Allah turunkan yang diwahyukan oleh malaikat Jibril ini terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ketiga, Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa asmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah, yang merupakan pemberitahuan dari Allah bahwa agama Islam telah sempurna keberadaannya di dunia. Lalu setelah diwahyukan kepada Nabi Muhammad, barulah oleh Nabi Muhammad diberitahukan kepada para sahabat, dan para sahabatlah yang menyusun suratnya, ayatnya, dan dicatat orang yang pertama menulis Al-Quran adalah Zaid bin Thabit atas perintah Rasulullah SAW. Kemudian pada kekhalifahan Sayyidina Umar bin Khattab, Al-Quran mulai dikumpulkan kembali dan disusun kembali, dan pada zaman kekhalifahan Sayyidina Utsman bin Affan barulah Al-Quran dibukukan, dimushafkan sampai kepada kita pada saat ini. Yang selalu kita baca itu adalah mushafnya Al-Quran. Rupanya uraian saya dicukupkan sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga mampu menghatamkan Al-Quran berkali-kali. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangannya. Syekh Imam Al-Akhdari mengatakan dalam kitabnya, wa aslihil fasada bit ta'ammuli wa in badihatan falatubadili wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.